Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi hadha syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah khairil anbiya'i wal insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ahli sidqi wal karamati wal ihsan, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Uswatun Hasanah, Imam, Bilal, Bapak Ibu, Kepala Suku, Kepala Pimpinan, Pak RT, Pak RW, para kiai, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, semua yang hadir tak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua yang hadir di Masjid Uswatun Hasanah malam ini dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan, usaha, upaya apapun yang dilakukan oleh umat manusia itu pasti harus memiliki target, ada goal. Tak terkecuali dalam dagang, marketing. Kalau di ilmu marketing itu ada istilahnya closing. Tertutup maksudnya apa? Sudah selesai customer itu kita sudah ambil. Nanti kita akan laksanakan pembayaran dan transaksi. Nah, setiap usaha dan upaya itu mesti harus punya target. Kita hidup, apa target kita? Kita memberikan pendidikan ke anak, ngantarkan anak ke pondok pesantren, ngaji Al-Quran, apa targetnya? Apa pada akhirnya? Begitu juga dalam ibadah. Berapa banyak orang melaksanakan ibadah seperti sholat, mereka terjebak kepada sujud, kepada ruku, kepada takbiratul ihram, kepada tahiyat. Tapi ternyata tidak ada kesan apa sebenarnya yang akan kita dapatkan, goal daripada sholat itu. Dan ternyata Al-Quran sudah menyampaikan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dosa fahsya, dosa yang ada indikasi zina. Tak paham saya Pak Ustaz. Kalau laki-laki suami gatal, selingkuh, itu maksudnya fahsya. Jadi kalau orang sujudnya baik, sholatnya bukan hanya fardu, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat awabin, tapi dia masih, mohon maaf, bulan puasa tak bisa mencegah dia untuk masih nengok bini orang, nengok laki orang, dan lain sebagainya. Berarti tidak berhasil sholatnya. Wal munkar, dia berbuat mungkar, masih fasik, masih berjudi, masih sakau, masih game online yang ada indikasi judinya. Katanya sudah sholat dengan baik, tapi di HP-nya masih memfollow akun-akun vulgar. Dan tidak jarang dia akan menemukan di reel, di snack video, perempuan-perempuan yang buka orang, na'udzubillah min dzalik. Katanya sudah sholat baik, tapi di Facebook masih mencaci maki, sumpah serapah, menggunjing, memfitnah, mencemarkan nama baik. Berarti sholat tidak berhasil. Ini bukan tentang sah atau tidak sah sholatnya, tapi goal, target daripada sholat. Begitu juga haji. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Barang siapa yang sudah melaksanakan haji, tentu dia balik ke Indonesia, dia sudah tidak main lagi gaplek malam 10, 20 ribu. Tentu dia tidak bergunjing lagi. Umroh berkali-kali, setahun bahkan 4 kali, tapi masih ngomongin masalah tetangga. Yang diomongin semua masalah tetangga, suami tetangga, anak tetangga, ayam tetangga, semua tetangga diomongin. La ilaha illallah. Si Anu itu tahu nggak kamu? Siapa? 2 rumah dari kamu katanya sudah hamil 3 bulan. Tak boleh ngomongin orang. Lalu tidak berhasil umrohnya, katanya sudah haji, tapi ternyata masih sumpah serapah, masih dan lain sebagainya, bermaksiat. Berarti tidak berhasil. Katanya sudah haji, sampai nangis-nangis di Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, nangis luar biasa. Sampai ke pasar karena dagang beras, masih mencurangi dagangannya. Dari saking pentingnya masalah pencurangan dalam berdagang, wailul lil mutaffifin, satu surat. Celaka bagi orang yang mencurangi timbangannya. Diambil 1 on, setiap orang yang beli 1 kilo 1 on, 10 orang 10 on, kalikan dengan sebulan. Dibawa lagi ke Mekah, nangis di depan Mekah. Bagaimana diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka target daripada haji tentu fala rafasah,
tidak ada lagi dosa yang ada dikasih zina, wala fusyuqa. Dosa fasik apa dosa fasik Pak Ustaz? Mulutnya yakin, hatinya yakin, percaya dengan Allah, tapi tidak melaksanakan. Tahu haram tapi masih dilanjutkan. Tahu kalau ini wajib tapi malas. Begitu juga dengan puasa, mesti harus ada goal. Dan yang sering disampaikan oleh para ustaz, la'allakum tattaqun, besoknya la'allakum tattaqun, sampai ibu-ibu itu bilang, itu siapa ustaz? Ustaz la'allakum tattaqun. Tapi begitu banyak orang paham dengan la'allakum tattaqun, tapi tak tahu aplikasinya. Apa Pak Ustaz tujuan puasa? Tujuan puasa adalah takwa, memupuk rasa takut. Banyak orang tak paham. Takwa itu apa Pak Ustaz? Takwa itu taat. Bahasa Bataknya itu takut. Kalau kita sholat 3 menit, 5 menit, kita takut untuk bergerak agar tidak batal. Kita diajarkan oleh Allah ketika sholat 5 menit misalkan, kita tak bisa noleh kanan, noleh kiri. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Takut batal. Puasa kita dilatih 13 jam, 13 hours. Kita dilatih oleh Allah dengan puasa, takut 13 jam itu untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti apa? Ada anak muda datang masuk ke toilet, lalu kemudian dikunci pintu toilet, di atas atap, di bawah keramik, tidak ada CCTV. Tentu kalau dia minum air di bak, tidak ada yang tahu. Tengah hari panasnya luar biasa Batam, nengok anak muda ke bawah, nengok air di bak macam es cincang, macam es jeruk Hawaii. Kalau dia tidak ada ditanamkan memupuk rasa takut, maka tentu dia akan minum. Keluar dari toilet, siapa yang tahu kalau dia minum? Akhirnya ngomong sama kawannya, panas sekali Batam ini, iya luar biasa. Haus kamu? Haus sekali. 5 menit kemudian, kok lagi? Allah tampakkan. Maknanya apa? Begitu besar orang memupuk rasa takut di bulan Ramadan. Kenapa? Karena puasa urusan kita bukan dengan malaikat, bukan dengan Rasulullah, tapi urusan puasa dengan Allah. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan belas. Apa maksudnya? Kalau kita nengok apakah orang puasa itu lemas? Ya, ada orang puasa perempuan pagi-pagi main zumba, main senam. Ada laki-laki puasa main tenis meja, gym. Tak bisa kita bedakan dan tentukan mana orang yang berpuasa atau tidak yang berpuasa. Karena yang tahu puasa tidaknya adalah Allah dengan kita. Kalau orang sholat, dia sholat, ya, dia ke masjid suatu nasana. Allah Akbar, sholat. Dia zakat, ya, dia ngasih beras ke masjid, ngasih ke amil, ngasih ke bawah miskin. Semua ibadah bisa kita lihat. Tapi kalau orang puasa, tak bisa kita nilai apakah dia puasa atau tidak. Karena kita tak bisa bedakan. Itulah kenapa puasa hanya untuk Allah saja. Fasting only for Allah. Jadi puasa kita, urusan kita dengan Allah. Itulah kenapa kita dipupuk dengan rasa takut, tak takut. Dan diawali dengan kata iman. Apa itu iman Pak Ustaz? Percaya. Tak paham saya Pak Ustaz bagaimana hubungan iman dengan takwa. Kalau ada informasi besok ada razia di Simpang Jam, kata polisi, lengkapi surat-surat, pakai helm. Orang yang dengar informasi ini percaya, berarti dia iman kepada polisi. Besoknya dia pakai helm, pastikan helmnya dipasang, klik, lalu kemudian dicek dulu STNK-nya sudah bayar pajak atau belum. Lalu ditengok remnya semuanya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mengikuti aturan agar tidak ditangkap, pakai helm, bawa STNK yang sudah hidup, maka dia bertakwa kepada polisi. Tidak hanya sekedar iman. Kenapa? Karena ada orang yang beriman tapi tidak bertakwa. Percaya kalau ada razia, tapi dia masih ngeyel, tidak pakai helm. Belum lagi motornya bodong, dia berangkat. Kenapa kok nggak pakai helm? Kan ada razia. Gampang nanti polisi itu. Kita import-import aja nanti. Berarti dia ngeyel. Dia hanya sekedar iman kepada polisi, tapi dia tidak takwa kepada Allah SWT. Tidak takwa kepada polisi. Sama dengan puasa, kita lihat apakah setelah Ramadan kita bisa melaksanakan qiyamul lail, salat malam, sama dengan salat tarawih 11 rakaat. Kita cek. Kita ceknya bersama-sama, bukan ngecek orang, cek diri kita sendiri. Sudahkah kita bisa takwa? Takwa bukan dinilai dari sekarang, karena kita sekarang pelatihan seminar. Nanti setelah bulan Syawal, apakah kita bisa melaksanakan dia mulai 11 rakaat atau tidak? Kita semua yang tahu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadzallahu ilaikum ila tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.